Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah dan doa belajar Al-Qur'an ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau absen dulu nih teman-teman. Aman Muhammad Jumbi, Hanif Avanza, Siamun Hamid, Frito, Oke, Amal Finurul, hadir semua ya teman-teman. Kalau ada izin satu Frito, semoga jika ada urusan tetap dimudahkan dan bila sakit semoga nanti bisa cepat disembuhkan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingin menampilkan sebuah ayat dahulu teman-teman, bisa dibaca di dalam hati ya teman-teman. Surat apa itu teman-teman? Al-Imran ayat 190. Dari ayat tersebut teman-teman, kira-kira pembahasan kita itu mengarah kemana? Tema kita bisa masih ya? Kira-kira dari ayat itu kita mau membahas apa? Membahas penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Ada lagi? Pergantian malam dan siang. Oke, Mas Hanif kira-kira mau membahas apa kita? Apa? Tanda kebesaran Allah. Ada lagi Mas Alfi? Pergantian malam. Oke, baik. Pergantian siang dan malam. Mas Yudi? Dari semua itu kira-kira orang Allah menyuruh kita untuk berpikir. Oke, berpikir. Oke, teman-teman, dari semua jawaban itu tidak ada yang salah ya teman-teman. Penciptaan, tanda kebesaran Allah, pergantian siang dan malam. Tapi yang akan kita bahas nanti seperti yang disampaikan Mas Yudi, jadi berpikir. Kita akan membahas tentang berpikir kritis teman-teman. Tadi pengantar. Oke, selanjutnya masuk ke inti materi kita ya teman-teman, yaitu yang pertama ada di Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Silakan Mas yang bisa dibaca artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu ayatnya. Sekarang kita berpindah ke hadis ya teman-teman. Oke, silakan bisa dibaca Mas Hanif ayat artinya. Anak di dari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi ma khalaqallahu wa la tafakkaru fillahi fa innakum la tuqituna bi. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan
Tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian tidak akan bisa mencapainya. Ya, terima kasih Mas Edi. Itu tadi dua ayat yang satu sama lain, ayat dan hadis itu membahas saling beririsan. Masih satu tema ya teman-teman, nanti akan saya bagi setiap individunya. Nanti silakan bisa ditulis poin-poin dari hadis dan ayatnya. Kita bagi dua, Mas Budi dan Mas Alfi. Nanti silakan menulis poin-poin apa saja yang bisa dijawab dari ayat-ayat yang telah kita bahas tadi dalam catatan serta Imran. Nanti saya tampilkan lagi ya. Dan Mas Hanif dan sama Mas Ya, silakan bisa tulis kira-kira poin-poin apa saja, makna apa aja yang bisa kita ambil dari hadis-hadisnya. Nanti silakan bisa ditulis di kertas ini. Setelah tugas individu, silakan nanti bisa saling sharing ke temannya. Karena kita nanti metode kita adalah sharing, maka saling berdiskusi satu sama lain. Di sini teman-teman bisa mendapatkan pengetahuannya dari temannya, bukan hanya dari guru kalian masing-masing. Oke. Ini pertanyaannya, apa yang terkandung dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191, dan kedua apa maknanya terkandung dalam hadis yang telah disampaikan. Oke, silakan bisa teman-teman bisa menuliskan poinnya. Saya beri waktu untuk pribadi. Sudah teman-teman? Sudah. Jika sudah silakan di-sharing dengan teman sebelahnya boleh atau teman acak, bisa saling berdiskusi. Yang ada berdiskusi dengan bagian dari siapa. Nanti hasilnya bisa disampaikan ke Pak. Tidak bisa kalau yang gadis juga saling bertukar pikiran ke yang gadis. Sudah, masih ada pertanyaan yang kira-kira bisa yang belum clear? Sudah? Sudah, oke. Teman-teman, silakan Mas Judi bisa dibacakan tadi apa hasilnya? Hasilnya tadi kan disuruh untuk menjelaskan poin-poin dari baca ayat Quran surat Al-Imran. Nah, yang dapat saya tulis di sini adalah penciptaan alam semesta. Kemudian dari penciptaan itu adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian dari semua itu dua ayat itu bahwasanya Allah itu menginginkan atau mendorong manusia untuk selalu berpikir. Ada perbedaan sama tadi? Ada. Kalau bisa disampaikan lebih banyak Mas Adi. Perbedaannya tadi yang kurang itu adanya doa mengenai kejauhan dari sisi neraka. Lalu ada juga Itu juga sudah. Oke, silakan Mas Adi disampaikan hadisnya itu berkaitan dengan apa? Ini yang dari saya sendiri tadi, Ya, atau yang dari yang bisa jadi kan jadi. yang dari saya tadi. Dari hadis itu dapat dinilai atau disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk memikirkan apa yang di dalam kendali manusia dan jangan memikirkan apa yang di luar kendali manusia atau di luar kendali manusia. Jadi Mas yang ada tambahan? Saya bahwasanya
kita diminta untuk bertadaburi Allah, diminta untuk saling berpikir, tapi juga di situ ada batasan. Mari kita lihat teman-teman di surat yang ada surat Ali Imran tadi. Di sini ada 5 poin yang bisa kita highlight, yaitu penciptaan alam semesta tadi disampaikan di surat Ali Imran 190 dan 191, menggunakan akal berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir kritis tentang ciptaan Allah, pentingnya merenung dan berpikir sebagai upaya untuk menjadi kebesaran Allah. Ini tadi seperti sampaikan juga teman-teman ya, sudah kurang lebih gambarannya yang sama. Kita diminta untuk berpikir karena kita diberi akal oleh Allah, berpikir kritis. Namun juga dalam hadisnya tadi juga disampaikan oleh Mas Fiam, yaitu merenung dan batasan. Kita diminta membatasi pikiran kita. Kita boleh memikirkan ciptaannya, kita boleh memikirkan segala hal tentang bumi dan seisinya. Namun batasan itu ya tentang zat Allah. Tawadhu manusia pengakuan terhadap kebebasan manusia. Kita diminta untuk stop ketika kita membahas tentang Allah. Kita hanya diminta untuk menemani Allah sebagai Tuhan kita. Mungkin seperti itu. Dan terakhir, conclusion teman-teman, kesimpulannya, berpikir kritis ini tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan duniawi, tapi juga untuk memperdalam keimanan, kesadaran spiritual dan meningkatkan diri kepada Allah. Pemikiran yang dimaksud adalah pemikiran yang membawa seseorang untuk mengambil kebenaran Allah dan memohon perlindungannya dari azab neraka. Ini garis besar dari seluruh pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan teman-teman? Cukup? Saya kira cukup. Refleksi dari materi kita pada pagi hari ini dan pembelajaran kita. Di pembelajaran ini kita tahu guru bukan hanya satu-satunya untuk memperoleh ilmu. Sekarang zamannya sudah canggih. Mas Yudi, Mas Alfi, Mas Hanif, dan Mas Yang bisa saling bertukar pikiran, bisa saling berbagi pengetahuan, bisa sharing ilmu sendiri tanpa perlu melibatkan guru ketika dalam kelas. Seperti itu. Di sini guru sifatnya fasilitator, teman-teman bisa memperoleh ilmu sendiri. Mungkin itu kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf.